Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satul Fitria dari Prodi Matematika semester 2. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Abdul Rukyat selaku dosen saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabung. Tabung ialah bangun ruang 3 dimensi yang sisi-sisinya ada 3. Di berikut ada sifat tabung. Sifat tabung ada 6. Yang pertama, ada 3 buah sisi. Sisi yang pertama yaitu sebagai alas dan tutup yang berbentuk lingkaran, dan sisi yang ketiga yaitu segi 4 yang mengelilingi lingkaran tersebut. Di sini 2 lingkaran yang merupakan alas dan tutup. Jadi alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Selimut tabung merupakan bangun segi 4. Jadi yang mengelilingi si lingkaran itu yaitu segi 4. Nah, tabung juga tidak memiliki sudut. Yang kelima, 2 rusuk sebagai alas dan tutup. Jadi rusuknya yaitu lingkaran itu dan mempunyai jari-jari pada lingkaran tersebut. Di sini, ini tabung. Ini sebagai jari-jarinya. Dan ini sebagai tinggi tabung. Nah, jika dibuka, maka akan berbentuk ini lingkarannya sebagai tutup, dan ini lingkarannya sebagai alas. Dan yang menyelimuti antara keduanya yaitu berbentuk persegi. Selanjutnya, di sini ada rumus-rumus tabung. Ini tabung. Jika kalian ingin mencari volume, maka rumusnya luas alas dikali tinggi. Jika mau mencari luas permukaan, maka rumusnya 2πr, R plus T. Jika mau cari luas selimut, maka rumusnya 2πRT. Dan jika ingin mencari luas tanpa tutup, misal ini tabung tapi nggak ada tutupnya, itu rumusnya luas alas ditambah luas selimut. Dan jika kalian ingin mencari tinggi tabung tetapi yang diketahui volumenya, maka rumusnya tinggi sama dengan volume dibagi πr kuadrat. Dan jika kalian ingin mencari tinggi tetapi yang diketahui luas selimut, maka rumusnya tinggi sama dengan luas selimut dibagi 2πr. Ada lagi juga, jika ingin mengetahui tinggi tetapi yang diketahui luas permukaan, maka rumusnya tinggi sama dengan luas permukaan dibagi 2πr min r. Dan ini jika kalian ingin mengetahui jari-jari tetapi yang diketahui volumenya, maka rumusnya jari-jari R sama dengan volume dibagi πRT. Volume jari-jari sama dengan volume P kali T. Dan jika diketahui luas selimut, maka rumusnya luas selimut dibagi 2πT. Dan jika diketahui luas permukaan, maka rumus jari-jarinya itu R kuadrat ditambah RT min luas permukaan dibagi 2π sama dengan 0. Di sini saya akan memberi contoh tentang tabung. Contoh yang pertama yaitu sebuah penjual minyak memiliki sebuah drum berbentuk tabung yang ia gunakan untuk menyimpan minyak dagangannya. Jari-jari alas yang dimiliki drum itu adalah 70 cm dan memiliki tinggi 100 cm. Berapa liter minyak yang dapat ditampung dalam drum tersebut? Di sini berarti mencari volume ya. Di sini sudah diketahui jari-jarinya 70, tingginya 100 cm. Dan berapa volumenya? Volume tadi rumusnya Pi
R kuadrat dikali T. T ini tinggi tabungnya. Pi-nya berapa? Pi-nya kalau misalkan R-nya bisa dibagi 7, maka Pi-nya memakai yang 22/7. 22/7 dikali 7. R kuadrat kan, jadi dikali 7 dikali tingginya 100. Nah, kan dicoret 10 kan, jadi 22 dikali 10 dikali 70 dikali 100, hasilnya 1.540 cm. Nah, karena tadi yang dicari itu berapa liter, jadi yang dari cm dijadiin liter. Jadi dia naik ke atas. Kalau misalkan kayak gini, nah, ini kan sentimeter, mau dijadiin ke dekameter. Dekameter itu sama dengan liter, yang ini mau dijadiin yang ke sini. Kalau ke sini berarti kalau misalkan ini kan sentimeter kubik, jadi dibaginya 1000. Jadi menjadi 1540 desimeter atau liter. Di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua. Di sini ada sebuah soal yang nomor 2, yaitu sebuah tabung yang diameternya 14 cm dan tingginya 8 cm. Berapa luas permukaannya? Nah, di sini berarti luas permukaan yang pakai tutup ya, bukan tanpa tutup. Di sini luas permukaan. Tadi luas permukaan rumusnya yaitu 2 R plus T. 2 Pi-nya itu tadi kan, jadi ini R-nya kan setengah dari diameter, berarti R-nya 7 cm. Ya. Karena jari-jarinya 7 dan bisa dibagi 3, maka Pi-nya menggunakan 22/7 dikali 7 ditambah tingginya 8. Ini dibagi ini habis, jadi 44. Nah, 7 ditambah 8 sama dengan 15. Jadi 44 dikali 15 sama dengan 660 cm persegi. Ini ada soal nomor 3, yaitu sebuah tabung memiliki luas selimut tanpa tutup, yaitu 942 cm persegi. Jika diketahui tinggi tabung 15 cm serta Pi-nya 3,14, hitunglah luas tabung tersebut. Maksudnya luas tabung tanpa tutup ya. Nah, di sini kita cari kan rumusnya kan luas tabung tanpa tutup kan rumusnya luas alas ditambah luas selimut. Nah, kita kalau mau cari luas alas kan harus tahu jari-jarinya. Jadi kita biar tahu jari-jarinya mengambil dari luas selimut. Nah, luas selimut kan rumusnya 2 pi/RT. Nah, luas selimutnya 942, Pi-nya 3,14. R-nya kan belum tahu ya, T-nya 15. Jadinya 942 sama dengan ini 2 dikali 3
3,14 dikali 15 ya. Hasilnya 94,2. Ini R. Nah, kita mencari R, maka R sama dengan 942 dibagi 94,2. Hasilnya 10. Jadi R sama dengan 10. Nah, kita cari luas alas dulu. Sekarang kita cari luas alas. Luas alas yaitu pi R kuadrat. Pi-nya 3,14, R-nya 10. Nah, R kuadrat jadinya 340 cm. Nah, luas permukaan boleh diketahui. Jadi luas tabung tanpa tutup sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas alasnya 314 ditambah luas selimutnya tadi 942. Jadi luas tabung tanpa tutupnya yaitu 1256 cm persegi. Nah, berikutnya soal keempat. Soal keempat yaitu hitunglah tinggi tabung yang mempunyai jari-jari 10 cm dan volume 2512 cm per cm kubik. Nah, cara mencari tinggi tadi kan udah dijelasin ya di awal. Kalau mencari tinggi tapi yang diketahui volume, jadi rumusnya volume pi kali R kuadrat. Volumenya berapa? 2512. Dan pi-nya itu menggunakan kan R-nya kan 10. Jadi kalau pakai 22/7 nggak bisa dibagi 7. Jadi pi-nya pakai yang 3,14 dikali R-nya 10 kuadrat. Nah, jadi 2512 dibagi 314 hasilnya 8 cm. Jadi tingginya yaitu 8 cm. Di sini soal yang kelima, itu soal terakhir. Hitunglah jari-jari tabung yang mempunyai tinggi 21 cm dan luas permukaan 628 cm persegi dengan pi 3,14. Nah, di sini cari R. Sebelumnya tadi rumusnya, jika diketahui luas permukaan, tadi rumusnya kayak gini ya. R kuadrat ditambah R dikali T dikurang luas permukaan dibagi 2 pi sama dengan 0. Nah, R-nya kan tadi belum diketahui, jadi R kuadrat ditambah R dikali tingginya 21, luas permukaannya 628 dibagi 2 pi 3,14 sama dengan 0. Nah, di sini R kuadrat ditambah 21R min 628 dibagi 2 dikali 3,14 hasilnya 100. Jadi ini tuh difaktorin biar tahu hasilnya nanti R-nya berapa. Ini 21 ya.
difaktorkan. Jadi berapa kali berapa biar hasilnya 100, dan berapa dikali berapa dan berapa ditambah berapa biar hasilnya 21. Jadi faktornya R plus 25 R min 4. Nah, jadi R sama dengan min 25. Ini R sama dengan 4. Nah, sudah diketahui bahwa R-nya min 25 atau R-nya sama dengan 4. Nah, kalau R-nya min 25 kan nggak mungkin ya, karena luas permukaannya itu positif. Jadi nggak mungkin min 25. Nah, coba kita buktikan yang R-nya sama dengan 4. Tadi kan luas permukaan sama dengan 2 pi R plus T ya rumusnya. 2 pi-nya 3,14 dikali R-nya 4 ditambah dikali 4 ditambah 21. 2 dikali 3,14 dikali 4 hasilnya itu 25,12. Nah, dikali 4 ditambah 12. 4 tambah 12 hasilnya 25. Nah, 25,12 dikali 25 hasilnya 628 cm persegi. Jadi ada buktinya ya, kalau emang hasilnya 4 berarti ini benar, kalau R-nya hasilnya 4 ada buktinya di sini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.